ada perbedaan antara kalau saya bilang, Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang, Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan. Iya. Di situ. Oh, izin Pak, untuk kuasa donasi saya nggak ada. Kuasanya Agus sendiri? Jadi Agus punya 2 kuasa. Kuasa pertama adalah untuk yang donasi yayasan, itu adalah Bang Farhad. Kuasa kedua adalah tentang ujaran kebencian. Ya. Keterlibatan Alvin ini sebagai kuasa hukumnya si Agus sendiri nggak yang bergabung dengan Farhad? Nggak ada? Nggak ada kaitannya. Jadi beda. saya tidak masuk dalam kuasa hukum Bang Farhad. Makanya itu yang kerap kali saya infokan, saya tidak masuk dalam tim kuasa hukumnya Farhad di sini. Resmi dan sah, Bang Firdaus Owiwobo sudah masuk dalam tim kuasa hukum secara resmi. Ya, di bawah bendera LQ Indonesian Law Firm. Ya. Oke. Hari ini, alhamdulillah saya akan menandatangani surat kuasa terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana, undang-undang ITE dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa case yang akan kita jalani, termasuk masalah dana yayasan dan lain-lain yang akan kita permasalahkan nanti. Kita soalkan itu nanti setelah kita saling menandatangani surat kuasa. Gitu. Ya. Jadi surat kuasa ini diberikan untuk pelaporan terutama terhadap ITE ya. ITE-nya bukan pencemaran nama baik, tapi penyebaran konten ujaran kebencian yang mengandung sara, dan salah satunya adalah disabilitas, teman-teman ya. Iya. Jadi seperti teman-teman lihat, ada juga video di mana yang namanya Novi itu joget sama sebelahnya ada satu orang pakai kacamata dan pakai perban di situ memimik Agus ya. Dan itu saya sudah konsul dengan Mabes Bareskrim, itu memenuhi unsur sara di situ ya. Karena sudah jelas itu menandakan orang yang buta ya si Agus itu. Nah, dan yang kami laporkan saat ini yang sudah kami somasi bukan hanya 1, tapi sudah 3 orang. Ya. Siapa aja tuh Bang? Jadi pertama adalah Novi Pratiwi, kedua adalah Koko Hiro Cimot, ya, dan ketiga adalah asam lambung melanda. Tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa orang lain yang sedang saya research dan tim LQ Indonesia Law Firm sedang mengumpulkan bukti awal. Ya, jadi kalau belum ada bukti awal kami belum berani somasi. Nah, 3 ini kita udah ada bukti awal, kita somasi. Minggu depan kalau mereka tidak mengikuti apa yang sesuai somasi, kami akan laporkan ke kepolisian. Dan untuk informasi kepada teman-teman, saya sudah menghubungi Bapak Kapolri Listio Sigit dan Bapak Kabareskrim Wahyu Widada, ada handphonenya, nanti kalau teman-teman mau lihat WA-nya boleh di situ. Beliau sudah berjanji akan menindaklanjuti karena ini adalah permasalahan serius. Iya, maksudnya membuat gaduh. Yang membuat gaduh satu Nusantara di situ. Ya. Jadi begini. Permasalahan itu, pandangan hukum saya itu berkaitan dengan public figure. Karena si Novi ini public figure ya. Lalu satu lagi wanita yang membuat meme itu juga Koko Hiro Cimot itu juga public figure. Jadi ini membuat semua ini menjadi viral, sehingga itu merupakan bagian daripada bukti tambahan kami bahwa itulah acuan kami sehingga masyarakat ini terkontaminasi akibat video mereka ini gitu. Jadi ikut-ikutan membuli Agus. Jadi efek daripada pembuatan video yang dilakukan oleh Novi dan kawannya ini, jadi mempengaruhi orang-orang yang rakyat biasa yang melakukan kegiatan yang sama, membuat video meme menghina klien kami, saudara Agus Salim gitu. Jadi itu jadi efek domino daripada pembuatan film mereka itu. Jadi kita itu sebagai bukti pembanding. Dan juga nanti ketika kami bikin LP, saya akan jabarkan ya modus-modusnya mereka, modus operandinya. Jadi yang dilakukan ini oleh mereka adalah TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Kenapa saya bilang terstruktur? Ya, jadi dia dalam frekuensi waktu tertentu ya selalu mengadakan meeting antara jenderal-jenderal cybernya itu. Kita ada bukti cuplikan video ya dan beserta nama-nama orangnya tersebut. Ya, jenderal-jenderalnya tersebut yang dimana kalau Anda lihat satu persatu di mereka punya medsos,
itu kontennya ya konten menggiring terhadap Agus, menjelekkan Agus dan menopang si Novi di situ ya. Jadi terstruktur, sistematif di situ dan masif. Kenapa masif? Setiap masing-masing dari mereka ini punya cyber army. Ya, setiap jenderal-jenderal mereka ini kayak Koko Hero, Asam Lambung Melanda di situ ya. Itu mereka punya cyber army yang mereka kerahkan untuk ya menyerang. Jadi sama halnya dengan dinas sosial di situ, Arief Wismansyah bilang bahwa dia punya medsosnya Kota Tangerang itu sempat down ya. Dicurigai karena dia bilang banyak yang tidak dikasih informasi yang update. Maksudnya adalah itu cyber army. Ya, jadi karena laporan dari cyber army itu di take down teman-teman ya. Jadi inilah yang dia lakukan. Saya punya TikTok juga ada beberapa konten yang di take down dilaporkan harassment. Padahal nggak ada harassment. Bisa jadi illegal access dong. Iya. Illegal access jadi jatuhnya ntar. Nah makanya tapi satu-satu dulu Bang, kita hajar betul, dulu betul. yang ujaran kebencian. Betul. Dan kami juga menghimbau ya kepada nanti kita tidak menutup hanya saya dan Bang Firdaus. Iya. Law firm lain, lawyer lain yang kira-kira terbeban, ya, bukan mau cari pansos ya, terbeban untuk menciptakan ruang lingkup dunia maya yang bersih. Ayo bergabung sama kami, masing-masing kita satu-satu kita LP-in di situ. Betul. Kita seret mereka semua ke penjara. Kalau perlu penjara Bareskrim penuh dengan cyber kriminal, kita masukin di situ, ya. Jadi ini biar menjadi pelajaran buat mereka. Apalagi sekarang Pak Prabowo ini membersihkan Kemenkominfo dengan secara signifikan. Karena kan kita tahu orang Kemenkominfo udah ada permainan judi online dan lain-lain. Sehingga ini sekarang tidak ada lagi nanti ada cyber seperti ini kan. Tim buzzer seperti ini yang membuat negara ini kacau gitu. Jadi gara-gara cyber memencet tombol dengan 1000 akun yang keluar di itu. Sehingga menggiring opini, akhirnya kan ini negara jadi kacau sehingga turun tangan menteri ini gitu. Padahal ini masalah sepele tadinya. Yang bisa dibicarakan dengan baik-baik masalah Novi dan Agus, tetapi gara-gara tim buzzer ini sehingga ini yang membuat ini yang menjadi dorongan kita untuk mengungkap ini semua agar benar-benar siapa sih yang bermain di sini gitu. Betul. Siapa yang nyari panggung di sini gitu. Siapa donaturnya, siapa donaturnya, betul. Karena nggak mungkin ini Novi seorang tuh nggak mungkin gitu. Ya, jadi kami berniat untuk mencari tahu siapa ini di belakang ini. Novi masih jualan rujak cingur, ya. Saya udah terkenal. Kan saya udah bilang, saya ini artis dari tahun 90. Artinya, saya terbukti dong, saya menjadi ketua umum Parvi. Calon ketua umum Parvi sudah 2 kali ini. Jadi kalau orang bukan artis, gak mungkin bisa jadi ketua umum Parvi. Jadi istilah kasar begitu. Novi menjadi jualan rujak cingur, istilahnya gitu. Saya udah main film. Ini istilah kata ya, bukan berarti Novi tukang rujak cingur. Tapi istilah perumpamaan dari saya. Jadi, jangan dibilang saya pansos. Gitu loh. Saya udah terkenal. Dari ujung Lampung, dari ujung Sumatera sampai ke Papua, saya udah terkenal tuh, jadi nggak perlu pansos-pansos. Di luar negeri pun orang tahu saya kok, gitu. Saya kan begini, saya ini kan masuk ke situ dengan niat ikhlas untuk membantu, karena saya lihat beliau ini kan wanita yang memang sedang terpuruk ya pada saat itu. Dan saya datang ke situ ditarik, bukan saya memohon, dan itu udah diakui oleh rekan saya kan gitu. Jadi nggak ada alasan Novi bilang saya bukan pengacara, namun saya tidak nyaman akhirnya ketika Novi mengeluarkan statement bahwa dia itu bukan klien saya atau saya bukan pengacara dia. Jadi saya dengan inisiatif daripada saya ini dipermalukan oleh Novi, saya mendingan mundur gitu. Dan kebetulan setelah saya mundur banyak yang telepon, "Bang, gabung Bang sama Bang Alvin. Bang ini, Bang itu, Bang." Akhirnya ya saya baru hari ini ketemu dengan beliau gitu. Selama ini saya memang sering benturan dengan beliau. Nanti itu kan ini ada 2 law firm yang bergabung nih. Ya, dari LQ Law Firm dan saya pembasmi dan Law Firm Inferior saya. Ini akan kita kaji semua. Sejauh mana? Bahkan saya akan menggunakan delik aduan relatif atau biasa. Nanti bagaimana caranya saya ini, karena ini udah berkaitan dengan kegaduhan ya, yang berkaitan dengan ketertiban umum. Jadi saya ingin melihat nih, bagaimana sejauh mana pemerintah Indonesia melalui PPATK dan lain-lainnya nanti akan mengaudit Yayasan Novi. Ini adalah 2 tindakan pidana yang berbeda ya. Deliknya beda, lokus deliktinya juga beda, tempusnya juga berbeda. Kenapa? Karena kalau soal uang itu adalah ketika uang itu diambil oleh Novi, itulah mulanya problem, tempusnya, waktu kejadian. Sedangkan waktu kejadian Agus ini adalah ketika sudah banyak bertengkaran, mulailah timbul konten-konten belakangan. Nah ini adalah delik aduan atau kejahatan, dugaan kejahatan yang kedua di situ.
Nah, yang kami tanganin adalah yang kedua, tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada hubungannya pula dengan dendam di situ, dan bahkan tanpa, mohon maaf ya, tanpa kuasa dari Agus pun kami bisa melapor karena ini pasal 28, bukan pasal 27. Kalau pasal 27 benar delik aduan absolut harus korban. Tapi ini adalah ujaran kebencian terhadap Sarah. Siapapun boleh melapor tanpa perlu adanya Agus di situ. Jadi nggak, kalau menurut saya kurang bijaksana kalau kita bilang ini hanya terkait pada Agus, tidak. Di situ. Oh, izin Pak, untuk kuasa donasi saya nggak ada. Kuasanya Agus sendiri? Jadi Agus punya dua kuasa. Kuasa pertama adalah untuk yang donasi yayasan, itu adalah Bang Farhad. Kuasa kedua adalah tentang ujaran kebencian. Keterlibatan Alvin Lim sebagai kuasa hukumnya si Agus sendiri nggak yang bergabung dengan Farhad? Nggak ada? Nggak ada kaitannya. Jadi saya tidak masuk dalam kuasa hukum Bang Farhad. Makanya itu yang kerap kali saya infokan, saya tidak masuk dalam tim kuasa hukumnya Farhad di sini. Tapi kita bekerja bersama dengan visi yang sama, yaitu membantu Agus. Kalau saya sih dalam masalah donasi tidak pernah memberikan sebuah pernyataan atau apa yang memperkeruh ya. Maksudnya seperti ditanya ketika datang ke Mensos pun diundang, saya bilang ya saya setuju-setuju aja karena itu memang wewenang dari Bang Farhad. Dan ditanya bagaimana saya punya reaksi, saya bilang saya senang di situ karena klien saya mendapatkan haknya kembali di situ. Kalau kita mau memberantas kejahatan, setiap saat adalah saat yang tepat, Pak. Kalau kita tunggu itu, mereka akan menghilangkan barang bukti. As we speak sekarang ini, ya konten-konten yang saya somasi itu sudah dihapus oleh pihak-pihak mereka, tapi mereka nggak meminta maaf. Itu menunjukkan itikat buruk, Pak. Kenapa? Kalau kamu menghapus, berarti you have a guilty feeling, bisa kena dari konten itu, makanya Anda hapus. Kalau Anda yakin kontennya bersih, ngapain dihapus? Itu pertama, ya kan? Dia hapus, tapi dia nggak mau minta maaf. Ini dua hal yang berbeda. Kalau dia hapus dan dia minta maaf, permasalahan selesai, Bang. Saya tutup. Gitu. Tapi karena dia hapus, tapi dia nggak mau minta maaf, kalau di dalam bahasa hukum itu dia bisa dimasukin menghilangkan barang bukti. Ya, menghilangkan barang bukti. Ada niat jahatnya juga. Ada niat jahatnya di situ. Ke media nggak masalah. Di situ ke media nggak masalah, atau bikin surat, ya kan, balas surat saya minta maaf di situ. Anyway lah, kita adalah negara yang beradab, ya kan. Kalau Anda konten yang dia sama siapa sih, Yolo atau siapa tuh, Yolo. Itu kan ada yang lagi joget-joget begitu kan, Novi kan. Sesalah apapun Agus, nggak pantas pelanggaran etika itu dibalas dengan pidana. Itu ya, itu saya punya opini ini ya. Orang boleh nggak setuju nggak apa-apa di situ. Tapi maksud saya adalah Anda kasihkan itu ke ahli pidana. Tanya, ini melanggar nggak pasal 28? Saya yakin mereka akan bilang ada pelanggaran. Atau ada bukti awal minimal di situ. Nah, jadi kalau mereka melihat memang mereka salah, ya sudah minta maaf aja. Ya kan, saya nggak minta duit loh, Bang. Saya yakin, Bang, kalau dimulai dari mereka sebagai panglimanya, kan pencetusnya mereka selama ini juga kan dia bilang, tanpa dia donasi nggak bakal ada. Tanpa dia kasus Agus orang nggak akan tahu. Nah ya sudah, saya ambil di situ aja. Tanpa kamu kasus Agus nggak tahu. Tanpa kamu orang nggak bakal bikin parodi. Jadi kalau kamu minta maaf, yang lain juga pasti ikut. Itu feelingan saya. Apalagi dia juga punya panglima-panglima perang. Cyber army ini. Dia minta maaf, cyber army-nya minta maaf. Udah, Indonesia kita tenang. Jadi kita jangan selesai satu hal duitnya balik, tapi ejek-ejekan masih di situ. Itu loh maksud saya. Kita beres semua, kita mulailah lembaran baru. Saya jelaskan sekali lagi bahwa saya sebagai kuasa hukum dibantah oleh Novi, makanya saya mundur. Jadi untuk menjaga kredibilitas saya mundur dengan inisiatif sendiri. Jadi istilah kasarnya saya ini bagaikan jelangkung ya, datang kagak diundang, pulang juga kagak diantar kan gitu. Jadi artinya di sini saya daripada saya dibully orang se-Indonesia, lebih baik saya ngambil sikap itu. Dan sekarang saya sudah mengambil sikap dan menetapkan diri saya sebagai kuasa hukum Agus. Dan gitu. Berarti kan lawyernya juga kan, abang kan ada itu Ricky Sitohang. Gimana bang? Sudah menelpon atau sudah koordinasi? Enggak, kalau untuk Bang Ricky Sitohang nggak ada masalah kok. Saya udah WA, bahkan saya juga pernah sempat salah paham dengan beliau. Saya WA langsung gitu kan sama beliau. Saya udah tegur beliau dan lain-lain ya. Alhamdulillah kita udah baik kok, nggak ada masalah. Dan masalah Bang Ricky Sitohang sekarang ini menjadi pengacaranya Novi itu nggak ada masalah, biasa itu dalam dunia pengacara. Nggak ada yang disalahi juga kan gitu. Nggak ada masalah.
Siap tempur. Saya siap tempur dengan Pak Riki Sitohang. Ya, saya bukan menyombongkan diri, maksudnya. Kalau setiap orang tuh kan punya kelebihan dan kelemahan, Bang. Ya, mungkin dibanding lawyer-lawyer lain, ya kita nggak ngomong Hotman lah. Hotman mungkin sama saya satu kelas. Tapi kalau lawyer-lawyer lain kan mungkin mereka nggak punya uang sebanyak saya dan Hotman. Siap. Jadi gini, Bang, ya. Saya ini belajar di Amerika. Saya belajar di Amerika, saya liberalis. Saya bukan tipe orang yang suka jilat pantat orang. Walaupun itu klien kita sendiri, saya nggak mau jilat pantat dia. Di situ dalam hal benar-benar salah-salah. Saya melihat dalam hal ini Bapak Riki Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang, Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan. Iya. Di situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Alvin korupsi atau apa? Nggak masalah, orang nanya kok. Ya kita tinggal kasih tahu, kalau kita nggak korupsi kenapa kita mesti takut dong? Tinggal jawab aja, enggak kok. Uang ini bukan dari hasil saya menjual diri, tapi uang ini hasil dari saya YouTuber. Selesai. Di situ. Jadi jangan dipelintutin ya. Saya nggak ada pernah bilang Novi itu adalah pelacur. Saya menanyakan dari mana dia punya uang bisa beli rumah mewah di situ. Karena rumah mewah ini miliaran udah pasti. Mobil Alphard 1 miliar aja pasti ada. Ya, udah berapa tuh? Misalnya 5 miliar, anggap. ODGJ 15 orang, kalau satu orang 30 juta sebulan, udah setengah miliar satu bulan di situ. Ya, saya meragukan dengan jumlah subscriber dia yang masih jutaan itu bisa menghasilkan uang segitu. Ya kan? Kalau memang saya salah, coba buktikan, kita audit aja keuangan Novi. Iya toh? Audit keuangan yayasan, nih masuknya sekian, ininya sekian. Jadi jangan sampai ada pemikiran buruk orang. Orang normal loh Pak, berpikiran buruk. Saya aja dulu, sebelum orang tahu saya lawyer terkenal, dia bingung. Hari ini Alvin beli Mercy. Besok BMW X5 baru 1,7. Dia bilang, ini merah tuyul atau narkoba? Nanya dia, tapi kan normal lah. Tetangga juga pasti kalau ngelihat kita tiba-tiba besok ganti mobil, normal pikiran buruk. Tapi nggak nuduh loh. Normal ya. Itu Bang.